What we do here is go back. Hey yo, seputar di alam manapun kalian berada, arigato hatur nuhun yang udah setia dan stay tune di channel iseng-iseng saya di kala menganggur ini. Udah malam kerja nggak dipanggil-panggil, ditambah COVID. Makin menit hulu teh pusing. So, udah cukup curhatnya. Kita kembali lagi ke Kin Master untuk mengedit-edit film ini. Because ini adalah episode ke-6 dari series Kimi to Sekai ga Waru Hime, film drama series Jepang tentang zombie 2021 yang masih anget kayak nasi pulang tos kaliwet. Buat yang baru bergabung, silahkan nonton heula episode-episode sebelumnya. And then, tak usah banyak cakap-cakap, langsung saja gravitasikan posisi guleran Anda, nyalakan hotspot HP terdekat, kenakan handset dan cuangkidot. Melanjutkan dari episode sebelumnya yang sangat menanggungkan, kali ini Hibiki and Friend memutuskan kembali ke dermaga dan pergi dengan kapal menuju pulau terdekat, yaitu Pulau Sarunoshima. Di garnisun, Todoroki dihampiri prajurit yang marah karena temannya dibunuh olehnya. Lalu terjadi rapat para petinggi tentara dan terjadi perdebatan saat pemimpin mereka hendak memindahkan para pengungsi ke pulau lain. Dan Dr. Suto juga tidak setuju karena alat penelitiannya yang dinamai RSCD itu bisa saja rusak jika dipindahkan dan mengatakan vaksinlah yang utama saat ini. Dan para petinggi tentara yang lainnya pun lebih memilih sang profesor dibandingkan pemimpinnya sendiri. Kembali ke Hibiki and Friend yang sudah tiba di pulau tersebut, namun ternyata pulau itu sudah ada yang menempatinya, yaitu pasukan dari Tsuboi. Lalu Hibiki mengajak Tsuboi untuk ke garnisun, namun ditolak oleh Tsuboi karena tidak mudah untuk ke sana dan tidak mau membahayakan kerabat-kerabatnya. Untuk ke garnisun karena di sana terdapat obat-obatan yang sudah ditimbun. Akhirnya Tsuboi pun setuju. Lalu Hibiki dan yang lain pun diizinkan tinggal di kamar yang berada di ujung yang terdapat orang aneh di dalamnya. Menjelang senja, Hibiki pun mengajarkan Kanae memanah dan mengingatkan dulu saat dia mengajari Kurumi. Lalu Minjun datang dan berkata kepada Kanae untuk menyerah saja karena Hibiki hanya memikirkan Kurumi. Esok harinya, Hibiki dan Tsuboi pun dengan timnya masing-masing pergi ke garnisun. Saat berjalan, Hibiki diingatkan oleh orang aneh tersebut untuk tidak ke sana karena kalau tetap ke sana, dia akan merasakan rasanya membenci seseorang.
Di dalam kapal, Minjun hampir saja berkelahi dengan Pak Komoto yang menyinggung soal kakaknya. Emang rese nih orang dari episode pertama juga, ampun. Lalu, saat Minjun berkata kakaknya bekerja dengan Dokter Suto, lalu Hibiki pun mengingat masa lalunya. Ini profesor atau dokter sih? Di sisi lain, Ibu Soko dan Yuzuki diberi ramuan herbal oleh orang aneh tersebut untuk Yuzuki minum karena dia tahu Yuzuki sakit asma saat itu. Di garnisun, prajurit yang lain merasa ada yang aneh karena pemimpin mereka tiba-tiba hilang setelah rapat kemarin dan digantikan oleh petinggi lainnya. Konspirasi Wahyudi ini. Lalu terjadi lagi keributan di depan gerbang garnisun karena para pengungsi ingin segera pergi ke Yokohama. Lalu si Dokter Suto ini datang dan menjelaskan kalau garnisun sudah putus kontak dengan Yokohama dan transportasi dari Yokohama pun tak kunjung datang kembali karena kemungkinan infeksi sudah menyebar ke luar kota. Lalu, si Dokter Suto ini menjelaskan soal penelitian vaksinnya kepada pengungsi bak penjual obat yang suka sulap tea yang membuat pengungsi percaya kepadanya. Kembali ke Hibiki dan yang lain, yang akhirnya tiba dan menuju garnisun dari jalan pintas yang terhubung ke garnisun. Dan mereka pun masuk ke garnisun. Namun keberadaannya sudah diketahui oleh Dokter Suto ini karena dilihat dari CCTV. Dan Dokter Gendang ini merencanakan sesuatu. Mama to papa ni aeru no? Hibiki dan Kanae pun masuk ke ruangan yang terdapat Mana yang sudah terinfeksi. Mana pun menyerang Kanae karena ikatannya dilepas oleh kakaknya Shiori. Namun Mana langsung dibunuh oleh Hibiki. Di sisi lain, Todoroki mengkelabuhi dokter dan kabur dengan cara berpura-pura sakit. Dan benar saja, si dokter ini sedang merencanakan sesuatu untuk Hibiki and friend. Tsuboi dan kawan-kawan malah memutuskan keluar dari sana karena merasa ada yang tidak beres dengan teman. Dia melihat Kurumi dari kejauhan dan dia pun memutuskan mencari Kurumi di garnisun. Todoroki pun masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap sambil memopong Kurumi, disusul dengan Hibiki di belakangnya. Lalu Tsuboi and friend pun memutuskan Kemjun yang lelah dengan sifat Pak Komoto akhirnya melawan Pak Komoto. Di garnisun, Hibiki mengendap-endap menelusuri lorong yang gelap dan Todoroki menyadari keberadaan Hibiki dari teriakannya. Lalu saat Todoroki hendak membunuh satu golem atau zombie, dia malah dibius dari belakang oleh Yonjian. Dan ternyata golem tersebut adalah pemimpin tentara yang hilang dari garnisun. Kembali ke Hibiki yang sambil merangkang mendengar suara Kurumi dan berhasil menggenggam tangannya di kegelapan. Namun tiba-tiba Hibiki dan Kurumi pun berhasil diamankan oleh Yonjian dan para tentara. Di sisi lain, Pak Komoto ini merengek kepada Tsuboi agar menunggu yang lain.
願いですよ。あともう少し。これしかできないですよ。泣き落とし以外の方法を考えなよ。Kembali ke Ibu Shoko dan Yuzuki, saat hendak mengambil jaket dari tas, Ibu Shoko menjatuhkan catatan wawancara mantan suaminya itu dan dilihat oleh orang aneh tersebut. Di garnisun, Kurumi yang telah sadar diberitahu oleh Yonjian kalau dia telah keluar dari kamar dalam keadaan tidak sadar. 誰かと話してましたか？いいえ、夢でも見てたんじゃない？ Dan kita dilihatkan oleh Hibiki yang telah terikat di bangku dan di depannya terdapat penjara yang dipenuhi oleh golem atau zombie. Lalu Hibiki dihampiri oleh Dr. Suto dan menjelaskan bahwa dialah yang telah menembak Pak Hongo demi menyingkirkan Hibiki dan menjelaskan kenapa dia tidak ditembak. Ternyata dokter gila ini ingin melakukan percobaan kepada Hibiki karena Hibiki memiliki gen yang sama seperti gen orang dari penelitian dokter gendeng itu. Dan dokter Suto itu menjelaskan bahwa dia membicarakan wanita lain selain Kurumi. Apakah dari gen halilintar? Tidak mungkin. Lanjut. Kemudian hampir saja tergigit, Hibiki lalu ditolong oleh Minjun dan Kanae yang kembali. Lalu di sisi lain, pria aneh yang bersama Ibu Shoko ini bercerita tentang masa lalunya di garnisun dan menceritakan soal Dr. Suto dan kegilaannya yang diderita Dr. Suto. Tanya, cak aing ge, dokter gendeng nih teh. 私もかつて首都後期はやはりすんなり帰ってこられるわけはなかった。 Lalu saat hendak kabur, 行っちゃダメ、死んじゃいますよ。お願いだから行かないで。ないで。行かなきゃ。 nyawa di bawah. Dan Shiori berkata yang membunuh Mana adalah teroris tersebut. Dan Kurumi pun berjanji kepada Shiori bahwa dia akan membunuh siapapun yang membuat adiknya si Mana seperti itu. Di sisi lain, Hibiki yang mengendap-endap masuk ke dalam lalu memasuki satu ruangan dan betapa terkejutnya Hibiki yang ternyata omongan dari Dr. Suto itu adalah ibu dari Hibiki tersebut yang menjadi bahan percobaan pertama dokter gila tersebut. Lalu seketika itu film pun bersambung. Bener-bener ya, lagi sedih-sedih juga ampun. Lalu scene ditutup oleh masa lalu Hibiki bersama ibunya dulu. 人を憎むことから生まれたものだ。お母さんはね、誰かを嫌いにで心の中をいっぱいにするの。俺思ったんだよね。本当に大好きなのいられんのって思ってさ。響は大丈夫で。響の心はもういっぱいだから。私Oke, buat kalian semua, terima kasih hatur nuhun. Because berapapun subscribernya, view dan like-nya, saya, Bung Faisal tetap menghargai dan berterima kasih sebesar-besarnya. And then, saya, Bung Faisal yang hanya memiliki passion goleran everywhere, everyday, every time undur diri, tetap stay tune di FSM Movie. Because next adalah episode ke-7 yang bakal banyak hal tidak terduga. Oke, sekian dan terakhir. Gracias. Untukmu yang duduk sambil berak, untukmu yang biasa lihat sirkus di sana di gedung DPR. Wakil human kumpulan orang biasa, bukan kumpulan orang-orang hebat, apalagi tempat korupsi.
Saudara dipilih bukan hasil curang, meski kami tak tahu di belakang layar. Kami tak sudi memilih jika kau curang. Juara diam, juara juara Cek Susi beri hamba gorengan. Jangan marah kalau saya ngutang dulu. Cek Susi beri hamba lah kopi. Bayar nanti kalau bansos udah cair. Itulah. Wah, ada tukang bakso tuh. Tapi kok badannya kekar? Hah, jangan-jangan